Halo, balik lagi di channel ini. Welcome to my channel. Terima kasih subscriber baru dan subscriber lama. Semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas peluang dan bagaimana tahapan selanjutnya. Jangan senang dulu, lulus mitra PPS 2024 tidak langsung bertugas. Iya, mengapa pakai judul ini? Karena para peserta mitra statistik PPS 2024 yang telah melaksanakan seleksi akhir atau ada yang tes wawancara yang saat ini tengah menantikan pengumuman hasil rekrutmen tersebut, setelah nanti dinyatakan lulus, tahapannya akan mendapatkan surat keputusan kepala BPS dan teman-teman masuk ke dalam daftar mitra PPS di tahun 2024. Nanti teman-teman hanya sementara masuk di dalam calon petugas mitra BPS. Mitra statistik BPS merupakan individu yang bukan pegawai tetap seperti pegawai negeri sipil, PNS, apalagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, di mana kebanyakan P3K 1 tahun. Karena mitra BPS merupakan individu yang direkrut BPS dengan basis kontrak untuk membantu mengumpulkan data-data yang ke responden, termasuk penyebaran dan pengumpulan kuesioner survei yang baik bisa diisi langsung oleh petugas maupun diisi oleh narasumber atau responden. Tentu mitra ini bukan sebagai ASN. Kemudian untuk kebutuhannya bagaimana dan jumlahnya berapa? Kebutuhan petugas masing-masing kabupaten berbeda setiap kegiatannya. Kebutuhan kabupaten A tidak sama dengan kabupaten B. Kemudian nanti setelah dihubungi, teman-teman akan mendapatkan pelatihan atau briefing dan tanda tangan SPK. Ya, kenapa? Biar jelas kontrak kerjanya. Yang pertama dari Badan Pusat Statistik, yang kedua dari calon mitra yang nanti beralamat di mana, jelas durasinya, mengerjakan dalam waktu 1 bulan kah, gajinya juga jelas. Kemudian selama pelatihan teman-teman mendapatkan akomodasi, nginap di hotel atau di tempat lain, ATK, uang transport, dan door prize jika mendapatkan peserta pelatihan terbaik. Kemudian ada SPK yang bermaterai dan jelas di SPK-nya mulai bekerja sejak saat ditandatangani. Kemudian bagaimana jika tidak mencapai target atau mundur di tengah kontrak SPK? Yang pertama, petugas karena sudah dilatih harus mengembalikan uang yang sudah dipakai untuk pelatihan. Ada akomodasi, hotel, menginap, makan beberapa hari, itu wajib dikembalikan. Kemudian kalau sudah menerima uang transport harus mengembalikan uang transportnya. Lalu konsekuensinya apa? Selain itu konsekuensi administrasi, kemudian konsentrasi mengembalikan uang, lalu konsekuensinya berhenti di jalan dan pekerjaannya dihandle oleh petugas lain. Konsekuensinya tentu tidak mendapatkan honor, malah wajib mengembalikan biaya pelatihan. Ini yang merepotkan. Nah, hal-hal apakah yang tidak boleh dilakukan oleh mitra? Yang pertama, ketika sudah kontrak tentu saja sudah jelas di sana, harus sesuai dengan SOP. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh mitra adalah melakukan pendataan tidak sesuai SOP, menyalahgunakan wewenang, memanipulasi data, kemudian menipu responden. Jadi hal-hal yang tidak dibolehkan yang melanggar dengan ketentuan di kontraknya. Menjanjikan kepada responden bahwa besok akan dapat bantuan, itu juga tidak boleh. Yang pertama harus sesuai SOP. Kemudian tidak boleh melakukan moral hazard, tidak turun ke lapangan, tetapi dengan data yang ada di meja, lalu tinggal dipindahkan ke
dokumen atau kuesioner. Jadi itu sangat tidak dibolehkan. Jadi petugas wajib turun ke lapangan sesuai dengan SOP yang diterima pada saat pelatihan. Demikian hal yang tidak boleh dilakukan oleh mitra BPS. Tentu saja yang harus dilakukan adalah setelah selesai kontrak pelatihan, mendapatkan surat tugas, tahapannya kembali mempelajari materi di pelatihan, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan di wilayah tugasnya, memberikan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan, kemudian menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitan bantuan maupun pajak. Lalu apakah mitra yang tidak masuk di database ini masih berpeluang menjadi petugas di tahun 2024? Jawaban sementara tidak. Kenapa? Karena database yang ada sudah lebih dari cukup. Bahkan sampai saat ini pun kebutuhan per 4 Desember ini masing-masing kabupaten berbeda, juga tidak dirilis kebutuhannya berapa banyak. Jadi mitra yang lulus seleksi pun tidak selalu dilibatkan setiap kegiatan BPS. Jadi para mitra harus berbesar hati ketika nanti tidak dihubungi BPS, tidak dilibatkan. Bukan berarti tidak dipakai selama setahun, bisa jadi di bulan berikutnya ada kegiatan bisa dihubungi oleh pihak BPS. Kemudian info yang beredar bahwa di BPS direkrut selama setahun dan melakukan pekerjaan atau dilibatkan selama tahun adalah tidak benar. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena mitra ini bukan honorer, PNS, ASN atau P3K. Jadi mitra betul-betul individu yang bekerja sesuai dengan kontrak, di mana kontrak biasanya dilakukan di awal kegiatan atau pada saat pelatihan. Oke, itu informasi yang sangat penting dan bisa dipahami bersama oleh teman-teman semua. Beberapa kesan dari rekan-rekan yang sudah menjadi mitra. Pertama, jelas bersilaturahmi dari rekan mitra, dari Pemdes, dari pemerintah kelurahan, lalu kemudian koresponden dengan segala kriteria, responden dari si A, si B, si mampu, si kurang mampu, si pengusaha, dan lain sebagainya. Bersilaturahmi dan banyak saudara tentu akan menambah banyak rezeki, banyak ilmu, dan tentu banyak halangan yang membuat kita semakin matang dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih, like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat.